Oke, selamat pagi Sobat Tani Indonesia. Ah, Pagi ini kita akan membahas tentang pupuk organik eco farming seperti ini bentuknya. Keluaran daripada PT BES, PT Sinergi. Jadi pupuk ini adalah suatu pupuk jenis organik yang sangat komplit dengan 13 unsur zat hara ditambah dengan mikroba yang super aktif, sehingga pupuk ini mampu untuk menyeimbangkan zat unsur hara yang ada di dalam tanah. Asam basanya juga bisa diseimbangkan. Kelebihan lainnya lagi, ini sangat lengkap sehingga pupuk ini mampu meningkatkan kualitas panen, mampu mempercepat masa panen, dan juga mampu menekan hama. Jadi memang dalam hal ini, dengan penggunaan pupuk ini, memang tanaman tadi yang kita pupuk, dia sehatnya adalah sehat permanen karena tekstur tanah sudah diperbaiki. Apapun yang tumbuh di atas tanah tadi, dia akan tumbuh dengan subur dan sehat. Jadi lebih kuat untuk melawan hama. Jadi dalam hal ini memang pupuk organik ini cara penggunaannya berbeda-beda, tergantung tanaman yang para petani miliki. Sebagai salah satu contoh, untuk tanaman padi, cara penggunaannya ini sangat gampang. Kalau kita kan kalau menggunakan pupuk kimia, kita kan sangat direpotkan. Kita bawa pupuknya berat-berat, memundaknya, lain lagi kalau sempat jatuh dia, namanya sawah, dia mengandung air, rusak dong pupuknya. Tapi kalau ini, kita cukup campurkan satu kotak ini dengan 1 liter air, dicampur hingga rata. Nah, yang 1 liter air tadi atau 1000 mili atau 1000 cc tadi, itulah jadi biang induk daripada pupuk organik tadi. Untuk pemupukan, kalau kita lakukan pada padi, memang nanti ada buku panduannya bagi anggota yang mau bergabung. Nanti ada buku panduan pupuk organik seperti ini. Untuk pemupukan tanaman padi, kalau kita mengikuti anjuran yang benar, kita mulai dari tanam awal. Jadi penggunaannya untuk per 1 hektar, dia hanya menggunakan 10 kotak ini mulai dari masa penggemburan hingga masa panen, dengan hasil yang jauh lebih meningkat, minimal 30% dia akan meningkat. Jadi 5 hari sebelum tanam kita menggunakan dosisnya ini sebanyak 6 liter. Itu masa penggemburan. Artinya kalau kita memupuk 1 hektar itu 20 tangki. Nah, per tangki itu kita masukkan biang vitaminnya tadi, biang pupuknya tadi 300 mili per tangki. Jadi kalau 6000 ml atau 6 kotak ini tadi kita gunakan, kita campurkan dengan 6 liter air atau 6000 ml, dapatlah dia 20 tangki. Karena masing-masing tangki kita isi 300 ml. Nah, itu kita gunakan 5 hari sebelum tanam. Nah, setelah tanam, 14 hari setelah tanam, kita cukup menggunakan 1 kotak ini untuk pemupukan 1 hektar dengan cara mencampurkan seperti yang tadi ke dalam 1 liter air atau 1000 ml atau 1000 cc air. Nah, yang induknya ini tadi, biang vitamin ini tadi, setiap tangki isi 20 liter maupun 16 liter, kita cukup mencampurkannya dengan 50 ml atau 50 cc. Jadi 1000 ml atau 1000 ml atau 1000 cc dibagi 50 cc berarti dapat 20 tangki. Nah, untuk penggunaan 1 hektar. Itu pemupukan pertama setelah masa tanam. Untuk pemupukan berikutnya atau pemupukan kedua, masa tanamnya
setelah 28 hari kita lakukan pemupukan yang kedua. Dosisnya dosis yang sama seperti pemupukan pertama tadi, cukup 50 cc per tangki untuk setiap tangki, berarti 1 liter atau 1000 ml mampu untuk 20 tangki. Untuk masa tanam setelah 42 hari atau pemupukan yang ketiga, kita juga menggunakan 1 kotak eco farming untuk dicampurkan sebagai biang pupuk tadi. Kita juga menggunakan seperti pemupukan sebelumnya 20 tangki, dengan masing-masing tangki kita campur 50 ml atau 50 cc. Untuk yang berikutnya lagi, setelah tanam 56 hari kita lakukan pemupukan yang keempat. Dosisnya juga sama seperti pemupukan yang masa tanam sebelumnya, hanya dengan menggunakan ini. Berarti kalau kita total, dia sebelum tanam 6 kotak, setelah tanam 4 kotak, berarti hanya 10 kotak. Kita sudah mengurangi biaya perawatan kita. Kita sudah mengurangi biaya pupuk kita. Karena harganya ini per kotak hanya Rp250.000. Dikali 10, 2.500.000. Untuk pemupukan 1 hektar mulai dari masa penggemburan sampai ke panen dengan hasil yang jauh lebih meningkat. Kita tidak perlu lagi menggunakan pupuk hama, racun hama. Kenapa? Karena pupuk ini mampu menekan hama. Terus yang kedua, kita nggak perlu lagi menggunakan harus pupuk daun, pupuk batang, pupuk buah, nggak perlu, karena ini komplit, sangat komplit. Jadi pengeluaran kita hingga masa panen hanya 2,5 juta. Tidak perlu menggunakan pupuk kimia. Kalaupun perlu menggunakan pupuk kimia, mana tahu saudara-saudara semua, para petani Indonesia takut bagaimana dengan hasil tanaman itu nanti kalau tidak pakai pupuk kimia, karena selama ini sudah kebiasaan menggunakan pupuk kimia. Cukup gunakan hanya 25% dari kebiasaan menggunakan pupuk kimia. Untuk selanjutnya setiap masa panen, masa tanam berikutnya kurangi 50%. Berarti dari 25% setelah panen tanam berikutnya hanya tinggal 20% hingga sampai ke 0 pupuk kimianya. Selanjutnya 100% menggunakan ini. Dan berdasarkan testimoni yang kita lakukan, hasilnya jauh lebih meningkat. Oke, terima kasih. Kira-kira itulah penjelasan daripada pupuk eco farming. Salam sukses para petani. Go berkah, no riba.